Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali walaupun dalam dunia maya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Amrullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai kejayaan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Langsung saja kepada sejarah singkat dari Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah yang disebabkan karena faktor dari dalam di Damaskus. Periode Abu al-Abbas sangatlah singkat, yaitu dari 750 sampai 754 Masehi. Dia memiliki gelar yang bernama As-Saffah, yang berarti penumpah dan peminum darah. Mengapa demikian? Karena saat itu Al-Abbas mengeluarkan keputusan yang berisi perintah untuk membunuh tokoh-tokoh Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Masa kekuasaannya dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Pada periode pertama, kedaulatan Abbasiyah belum menemui kemajuan karena pemerintahannya yang singkat dan masih berkonsentrasi pada pembenahan dan masih ada beberapa perlawanan melawan panglima Bani Umayyah. Pada masa kekuasaannya, pada periode kedua, ia berhasil mencapai kejayaannya di abad pertengahan. Tetapi terdapat pengecualian, yaitu oleh Konstantinopel. Setelah wafatnya Al-Mansur, ia menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi, kekuasaannya digantikan oleh Al-Hadi dan hanya menjalankan kekhalifahannya selama 1 tahun. Setelah itu, kekhalifahannya digantikan dengan Harun ar-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah memuncak pada Khalifah Harun al-Rasyid 768 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada masa 813 sampai 833 Masehi. Pemerintahan Harun ar-Rasyid yang berlangsung selama 23 tahun itu menandai dimulainya zaman keemasan dalam sejarah dunia timur Islam. Kejayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi pendidikan. Periode berikutnya adalah Al-Ma'mun, terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Beliau juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besar yang terpenting adalah pembangunan pusat penerjemahan yang juga berfungsi sebagai perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat perpustakaan besar, yaitu Bait al-Hikmah. Namun, tidak berarti seluruhnya berawal dari Bani Abbas. Beberapa di antaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam, seperti lembaga pendidikan. Kemudian, upaya yang dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan peradaban Islam.
Di antaranya, gerakan penerjemahan. Penerjemahan dilakukan secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Mereka menerjemahkan tulisan yang berbahasa Yunani dan Persia ke bahasa Arab. Pada waktu itu, Harun ar-Rasyid dikenal dengan Yohanna Yahya ibnu Masyaw. Ia bertugas menerjemahkan suatu karya yang bersifat ilmiah. Ia juga dibantu oleh anaknya dan keponakan yang sudah terlatih. Setelah adanya penerjemah, lahirnya aktivitas kreatif karya original. Melalui aktivitas kreatif, karya original tersebut melahirkan beberapa tokoh utama, yaitu Ali ibnu Sahal Rabbah al-Tabhari, Abu Bakar Muh ibnu Zakaria al-Razi, Ali bin al-Abbas, dan Ibnu Sina. Kemudian membangun Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah merupakan perpustakaan yang di dalamnya terdapat pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun membentuk Bait al-Hikmah yang bertujuan untuk mendorong hal-hal yang positif dari kebudayaan Yunani ke dalam ilmu pengetahuan yang bersifat filsafat Islam. Adapun faktor yang menentukan kemajuan dalam bidang keilmuan antara lain keterbukaan budaya umat Islam untuk menerima unsur-unsur budaya dan peradaban dari luar sebagai konsekuensinya yang logis dari perluasan wilayah yang mereka lakukan. Kemudian adanya penghargaan, apresiasi terhadap kegiatan dan prestasi-prestasi keilmuan. Selanjutnya, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan gerakan penerjemah guna menciptakan tradisi keilmuan yang kondusif. Gerakan penerjemah ini berlangsung selama 3 fase. Fase yang pertama, banyaknya karya di bidang astronomi dan mantik yang diterjemahkan. Kemudian fase yang kedua pada masa Al-Ma'mun sampai 300 Hijriah tahun. Buku yang telah banyak diterjemahkan melibatkan bidang filsafat dan kedokteran. Dan tahap yang ketiga setelah 300 Hijriah, terutama setelah pembuatan kertas, bidang pengetahuan terjemahan menjadi semakin luas. Adapun lembaga pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 2, yaitu lembaga pendidikan sebelum madrasah dan madrasah itu sendiri. Yang pertama, lembaga pendidikan sebelum madrasah itu Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan tentang khat, kaligrafi, akidah, Al-Quran, dan syair. Kutab dibagi menjadi 2, yaitu yang tertutup terhadap ilmu dan terbuka terhadap ilmu. Yang kedua yaitu halaqah. Halaqah merupakan lembaga pendidikan Islam yang setingkat dengan pendidikan lanjutan. Guru menjelaskan dengan duduk di lantai, kemudian siswa duduk melingkari di sekitar guru dan mendengarkan penjelasan guru. Kemudian
masjid. Lembaga pendidikan Islam yang ada pada zaman Nabi biasanya didirikan oleh penguasa dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan seperti tempat belajar, perpustakaan, dan buku-buku untuk berbagai mata pelajaran yang berkembang pada masa itu. Dan yang terakhir, khan memiliki fungsi sebagai asrama dan tempat pelaksanaan, dan ribat adalah tempat para sufi berkonsentrasi dalam beribadah dan biasanya dihuni oleh orang miskin. Rumah para ulama digunakan untuk penelitian agama, sains umum, dan tempat ilmiah. Toko buku dan perpustakaan merupakan pusat pembelajaran tentang sains dan Islam. Kemudian pada masa madrasah. Madrasah Nizamiyah Madrasah Nizamiyah ini dibangun pada tahun 456 Hijriah atau 1068 Masehi. Salah satu misionaris dari dinasti Seljuk bernama Nizam al-Muluk di berbagai kota utama di daerah kekuasaan Seljuk. Adapun metode pendidikan pada masa Abbasiyah terbagi menjadi 3, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan. Yang pertama, metode lisan, yaitu dikte, imla, ceramah, dan qiraah. Digunakan untuk belajar membaca. Yang kedua, hafalan. Hafalan merupakan ciri pendidikan pada masa itu dengan berulang-ulang membaca hingga dapat mengungkapkan kembali dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu metode tulisan. Metode tulisan ini merupakan metode yang paling penting untuk proses penguasaan ilmu pengetahuan, juga pengadaan buku karena belum adanya mesin ketik pada masa itu. Dan dari sini ditemukan pula metode diskusi.